Halo guys, senang bertemu dengan kamu. Apa kabar? Ketemu lagi bersama saya Anggia Sihombing di Ombing Channel. Kemarin kita sudah membahas beberapa materi tentang e-commerce. Dan di video saya kali ini saya akan mengupas tuntas bagaimana cara menginstal dan mengkonfigurasi Joomla dan Virtuamat, di mana pembahasan kita kali ini mencakup mulai dari menjalankan web server, membuat database di php-admin, instalasi dan konfigurasi Joomla, dan konfigurasi Virtuamat dan konfigurasi e-commerce, mencakup dari pembuatan katalog produk dan produk, pembuatan menu navigasi, metode pembelian produk atau shopping cart, dan beserta metode pembayaran atau payment method. Oke. Nah, dan bagi kamu yang belum subscribe, silakan subscribe dan aktifkan lonceng notification-nya supaya kamu tetap mendapatkan informasi video terbaru dari channel ini. Oke, terima kasih. Selamat menyaksikan. Oke, langkah yang pertama yang kita lakukan sebelum kita menginstal Joomla, kita harus jalankan dulu aplikasi WAM server. Oke, kita jalankan terlebih dahulu aplikasi WAM server. Oke, dimana kita bisa dapat menjalankan Joomla nanti, menginstal Joomla kalau WAM server kita sudah statusnya berwarna hijau. Oke, setelah hijau kita buka browser kita. Oke, jalankan browser agar kita membuka php-admin. Oke, kita masuk ke halaman php-admin, di mana fungsi php-admin adalah untuk kita membuat database, ya, untuk membuat database itu fungsinya. Kita masuk ke halaman php-admin. Oke, maka di localhost kita ketikkan di halaman di address barnya kita ketikkan dia localhost php-admin. Oke, php-admin. Ini kita login menggunakan user root, sedangkan untuk passwordnya dikosongkan. Oke, saya login menggunakan root, passwordnya kosong. Oke,
Oke, kita sudah masuk ke halaman PHP admin. Sekarang kita membuatkan database-nya, yaitu nama database pakaian, ya. Di sini belum ada database pakaian, ya. Kita akan buat database. Itu namanya, nama database-nya pakaian. Oke, lalu kita di basis data kita ketikkan yang namanya pakaian, baru kita tekan tombol buat. Oke, maka database pakaian sudah berhasil kita buatkan. Nah, sekarang kita akan menginstal Joomla. Namun terlebih dahulu kita harus memiliki yang namanya file Joomla. Oke, di tahapan ini kita akan melakukan instalasi Joomla, ya. Namun kita harus memiliki dulu file Joomla-nya, yaitu di sini ada beberapa file Joomla yang sudah saya download dari situs resminya, yaitu dari www.joomla.org. Jadi untuk di kesempatan ini, di video ini, saya akan melakukan instalasi untuk Joomla versi 3.10. Ya, di sini ada Joomla 3.10.3. Oke. Jadi itu nanti kita akan melakukan ekstrak filenya di komputer, yaitu di drive C folder WAM, subfolder www, baru nanti kita buatkan dia sebuah folder yang namanya pakaian. Oke, nama folder pakaian. Oke, jadi caranya adalah di file Joomla 3.10 kita klik kanan. Kita akan ekstrak file ini menggunakan WinZip, ya. Oke, langsung kita pilih ekstrak file. Di ekstrak file dia akan mengekstrak. Kita pilih dia file drive-nya di drive C, baru folder WAM, lalu ada dia folder www. Oke, baru di sini kita bikinkan dia folder pakaian. Oke, pakaian. Oke, sini pada pakaian. Jadi nanti kita samakan, ya. Perhatikan www drive C WAM www pakaian. Oke, jika sudah, kita okekan agar dia mengekstrak. Oke, kita tunggu dia sampai 100% prosesnya untuk melihat hasilnya. Oke, sudah 100% proses ekstraknya, maka kita kembali lagi ke browser. Di browser ini kita ketikkan dia localhost, nama folder yang tadi kita buatkan untuk file yang kita ekstrak tadi, yaitu localhost pakaian. Oke, kita enter. Setelah ekstrak,
kita buka browser di address bar, ketikkan localhost / pemakaian. Oke. Nah, setelah terbuka, kita masuk ke penginstalan Joomla, ya. Oke. Di penginstalan Joomla ada 3 tahapan. Yang pertama sekali adalah pengaturan. Di pengaturan yang perlu kita buatkan di sini adalah penginstalan Joomla. Di pengaturan kita disuruh membuatkan nama situs. Oke, ini saya geser dulu. Nama situsnya adalah toko pakaian anak-anak. Oke. Sedang untuk email adminnya kita ketikkan dia email si pemilik dari website ini. Kita bikinkan saja dia sebagai admin @pakaian.com, ya, admin. Oke. Lalu kita isikan yang namanya nama penggunanya itu adalah adminnya kita buatkan saja namanya Hombing, sedang passwordnya kita berikan passwordnya Hombing 123. Oke, Hombing 123 kita disuruh mengetikkan ulang, ya. Itu dia ada, kita di pengaturan ini kita disuruh memberikan nama situs, email admin, baru nama user, baru password user. Di sini email admin, nama user ataupun password user itu adalah si pemilik website. Oke. Nah, di sampai langkah ini itu saja yang perlu kita lakukan. Terus kita tekan berikutnya. Oke. Di bagian konfigurasi database kita isikan nama user, kita masuk ke PHP My Admin, yaitu dia root. Oke, sandinya kita kosongkan. Baru nama database-nya adalah pakaian, ya. Oke, itu saja yang perlu kita atur. Jadi di bagian konfigurasi database, ya, di langkah yang kedua, konfigurasi database, yang perlu diatur adalah user PHP My Admin-nya, baru passwordnya kita isikan, lalu kita buatkan nama database-nya. Oke. Jika sudah, kita masuk ke langkah berikutnya. Oke. Nah, di langkah berikutnya ini adalah untuk ikhtisar melihat dari konfigurasi yang kita lakukan. Oke, jika sudah, kita tekan install. Oke. Di tahapan yang ketiga, di bagian ikhtisar,
maka kita melakukan instalasi Joomla. Oke, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, penginstalan Joomla sudah terpasang. Oke, jika sudah terpasang, maka kita perlu ya, jika berhasil, maka kita perlu yang namanya menghapus direktori pemasangan. Ya, di sini ada, kita tekan hapus direktori pemasangan. Nah, di sini sudah ada lagi keluar kata selamat Joomla telah terpasang. Di pemasangan Joomla ini kita akan memiliki dua tampilan web, yaitu situs yang nanti dilihat oleh para pengunjung di toko online kita. Oke, sedangkan untuk halaman administrator itu halaman untuk kita merancang, memasukkan ataupun men-setting semua konfigurasi yang nanti akan ditampilkan di situs toko online kita. Oke, jadi untuk kita bisa melihat hasil yang kita rancang, kita terlebih dahulu masuk ke halaman administrator. Ya, kita masuk dulu ke halaman administrator. Oke, kita masuk ke halaman administrator. Halaman administrator. Oke, di sini kita masukkan user dan passwordnya. Oke. Nah, username ini, dan apa tadi username yang kita buatkan? Yang kita buatkan di sini tadi adalah Hombing. Ya, di saat lagi pengaturan, di bagian pengaturan kita buatkan tadi pas username-nya adalah Hombing, sedangkan passwordnya adalah Hombing 123. Oke. Nah, inilah dia cara penginstalan Joomla. Jadi kita sudah berhasil menginstal Joomla dan kita sudah masuk ke halaman administrator. Oke. Nah, sedangkan kalau kita ingin melihat isi website kita bisa menekan preview toko pakaian atau toko online yang tadi kita buatkan namanya. Oke, di sini saya akan tekan dulu untuk melihat tampilannya, isi dari website kita. Nah, inilah dia isi website kita, toko pakaian anak-anak. Ya, ini adalah tampilan website kita, sedangkan ini adalah tampilan administrator. Oke, nah begitulah caranya. Jadi untuk penginstalan Joomla kita sudah berhasil. Kita akan lanjut lagi untuk penginstalan Joomla, Virtuamat dan pembuatan kategori produk, menu, dan lain-lainnya. Oke, kita masuk ke tahapan berikutnya.
setelah kita berhasil menginstal Joomla, kita ingin membuat toko online kita semakin interaktif, maka kita harus menginstal yang namanya Virtuamat. Agar di Virtuamat itu kita dapat membuatkan pertama sekali produk, ya, yang sebelum kita buat produk nanti kita bikinkan kategori produknya dulu. Selain produk, kita bisa juga untuk membuatkan menu navigasi di dalam halaman website. Lalu kita bisa juga membuatkan sistem transaksi pembelian, yaitu dikenal dengan istilah shopping cart. Oke. Jadi bagaimana caranya? Pertama sekali kita harus menginstal Virtuamatnya. Namun sebelum kita menginstal Virtuamatnya, kita harus memiliki dulu file Virtuamatnya. Oke. Di sini file Virtuamatnya saya simpan di drive komputer saya. Oke, Virtuamat yang digunakan adalah Virtuamat 3.8.8. Oke, inilah dia. Oke, dari file Virtuamat, jika kita download dia dari situs resminya, yaitu di http://virtuamat.net, jika kita ekstrak, dia memiliki 5 file WinZip yang nanti kita instalkan. Jadi untuk menginstal Virtuamat, kita pertama sekali menginstal Virtuamat extension-nya. Oke. Lalu setelah kita menginstal Virtuamat extension-nya, kita menginstal Virtuamat AIO. Ya. Jadi pertama sekali kita install Virtuamat, ya, yaitu dari menu extension kita pilih manage, ya. Untuk melakukan instalasi Virtuamat, kita masuk ke menu extension, baru kita pergi kita pilih dia manage. Oke. Lalu di tampilannya kita pilih dia install. Oke. Ini tampilannya. Kita pilih dia install. Di sini kita disuruh memasukkan file Virtuamatnya. Yang pertama sekali adalah Virtuamat extension-nya. Oke. Jadi caranya adalah sebagai berikut. Filenya bisa kita browse atau kita pilih dia drag and drop here, artinya file ini kita klik tahan, seret ke dalam kotak dialognya ini. Oke, jadi pertama sekali kita install adalah Virtuamat extension-nya. Kita klik, tahan, seret, lalu kita lepas. Maka dia akan menginstal. Oke. Yang pertama sekali kita install adalah install Virtuamat extension, ya. Extension ini dia agar Virtuamat dapat dikenal di dalam Joomla. Oke, hasilnya yaitu nanti di dalam menu komponen terdapat submenu Virtuamat. Itu dia fungsi utamanya. Jadi dia sebagai extension di dalam Joomla.
Oke, penginstalan Virtuamat sudah berhasil. Ya, kita periksa dulu di bagian komponen, maka sudah ada sub menu Virtuamat. Itulah dia. Lalu kita langkah yang kedua, di dalam penginstalan Virtuamat, kita menginstal langkah yang kedua, kita menginstal Virtuamat AIO ya. Oke, kita pilih lagi extension, manage, pilih install. Nah, di sini juga kita pilih dia drag and drop ya, kita klik tahan, seret, lepas. Oke, di Virtuamat IO, maka kita melakukan semua apa yang kita inginkan di dalam e-commerce, yaitu membuat website toko online ya, untuk membuat website toko online atau yang sering dikenal dengan istilah e-commerce ya. Ini dia sedang melakukan penginstalan, kita tunggu. Oke, penginstalan Virtuamat AIO sudah berhasil, maka dia akan memberikan keterangan install sampel data untuk pluginnya. Pluginnya di situ dia ada banyak ya, ada payment standard, PayPal, Solve for Banking, Skrill, Highlight Play, Paybox, dan lain-lain. Itu untuk pluginnya. Sedangkan untuk modulnya ada untuk administrator, currency selector, fitur produk, search in shop, manufacturing, shopping chart, dan kategori. Oke, jadi untuk tahapan ini kita sudah berhasil melakukan instalasi Virtuamat, sudah berhasil ya, sudah berhasil. Oke, nah kita bisa juga menginstal paket yang lainnya, bisa juga untuk yang namanya seperti Bistri bisa juga kita install, yaitu untuk template-nya. Oke, template ini bisa kita install biar template di tampilan website kita bertambah, karena untuk bawaan dari Joomla itu hanya ada dua, yaitu Bistri dan Protostar. Oke, sedangkan kalau kita install dari Virtuamatnya, maka nanti ada Virtuamat Bistri. Oke, kita tunggu proses penginstalannya. Nah, installation of the template was successful. Ya, kita atur templatenya ke dalam Bistri ya. Jadi jika kita sudah berhasil, kita sekarang mengatur template ke Virtuamat Bistri. Oke, caranya adalah dari extension kita pilih template, pilih dia style. Oke.
Di sini yang sekarang terpilih itu adalah Protostar. Kita pilih dia Virtuamat Bistri dengan cara menekan tombol bintang yang di bagian default supaya dia terpilih jadi set default. Oke, sekarang dia sudah terpilih Virtuamat Bistri. Maka di sini ada keterangan default for all page. Sekarang kita lihat di bagian home. Kita refresh dulu dia untuk melihat hasilnya. Nah, inilah dia Oke, maka di tampilan website kita, di website kita sekarang sudah menggunakan template Virtuamat Bistri. Namun, kita perhatikan jika ada keterangan merah seperti ini, maka masih ada yang perlu kita atur di dalam Virtuamat kita. Oke, yang pertama sekali itu ada katanya untuk bagian currency define. Artinya untuk mata uangnya belum kita definisi. Ya. Oleh karena itu, kita atur di bagian Virtuamat, pergilah kita ke bagian configuration. Oke. Di bagian configuration kita pergi ke bagian shop. Ya. Lalu di bagian shop ini dia banyak, ada dia shop, ada media file, ada shipment method, sama payment method. Untuk pengaturan toko kita tekan dia shop. Oke. Kita atur dulu. Untuk pengaturan konfigurasi toko, maka kita harus melakukan setting nama toko dan keterangan si pemilik toko. Karena pada saat kita melakukan persettingan nama toko dan keterangan si pemilik toko, maka disitu akan nanti akan diatur yang namanya currency define atau jenis mata uangnya. Oke, yang mana kita untuk melakukan konfigurasi itu kita pergi ke menu Virtuamat, kita klik submenu configuration, lalu kita pilih dia bagian shop, kita pilih lagi bagian shopnya, ya. Kita pilih ke shop, baru kita pilih lagi dia shop. Oke, nama tokonya apa? Kita berikan saja dia namanya toko pakaian anak-anak. Itu nama tokonya. Maaf, vendor name-nya itu adalah pemilik tokonya. Di sini saya berikan saja nama pemiliknya dia Anggiat. Oke. Sedangkan nama tokonya adalah toko pakaian anak-anak. Oke. Lalu untuk mata uangnya, disinilah dia yang perlu kita atur di currency define-nya. Mata uangnya kita gunakan untuk Republik Indonesia, maka kita pilih dia Indonesia. Sini ada dia Indonesia rupiah. Oke. Nah, itu
itulah dia di bagian vendor. Lalu kita pergi lagi ke bagian shopper information, ya. Di bagian shopper information kita klik tab shopper information, kita ketikkan di situ dia company name. Company name-nya kita isikan dia toko pakaian anak-anak, dengan si pemiliknya adalah untuk laki-laki kita pilih dia Mister. Nama depannya kita buatkan nama kita atau si pemilik website dengan nama tengahnya kita isikan juga. Nama belakangnya kita isikan juga. Alamatnya kita isikan, ya. Jalan Baru. Oke. Medan. Ya. Kode posnya kita isikan. Kotanya kita isikan. Baru negaranya kita tentukan. Negaranya dia bagian Indonesia. Oke. Nah, itulah dia di bagian bill information. Jika sudah selesai kita isikan, kita tekan dia save and close, ya. Jika sudah, kita tekan dia save and close supaya dia menyimpan dan menutup. Oke, dari yang kita aturkan ini, kita coba refresh lagi di tampilan websitenya. Oke, apakah masih ada yang merah-merah ini? Kita refresh. Maka yang tinggal hanyalah komponen Virtuamat menu item. Jadi di sini yang mau kita aturkan adalah tinggal pembuatan menu itemnya. Oke, nah itulah dia bagi cara untuk menginstal Virtuamat. Oke, selanjutnya kita akan membuatkan kategori produk dan produknya beserta menu. Oke, kita masuk ke tahapan berikutnya. Oke, langkah yang berikutnya kita ingin membuat kategori produk. Caranya adalah klik Virtuamat, pilih produk kategoris. Ya. Itu dia. Untuk membuat kategori produk, kita buatkan dari klik menu Virtuamat, baru kita klik produk kategoris. Oke, lalu tekan new. Oke, kita tekan new untuk membuat produk yang baru. Oke, di pembuatan kategori produk ini yang perlu kita isikan adalah kategori name, lalu set alias sebagai kodenya, baru pilihan publish.
kita centang, ya. Oke, untuk membuat pakaian ini, toko pakaian ini, saya mempunyai tiga kategori, yaitu pakaian anak-anak pria, lalu pakaian anak-anak wanita, dan aksesoris. Ya, saya buatkan yang pertama sekali dulu untuk pakaian pria. Maka di sini saya pilihkan dia pakaian anak-anak pria. Dengan set aliasnya, kodenya adalah anak 01. Oke, baru publishnya saya centang. Itu dia, perhatikan. Jadi hanya yang tiga ini saja yang kita buatkan. Kategori name, nama kategorinya, set alias, kode untuk kategorinya, publish set untuk dia nanti ditampilkan. Oke, jika sudah, kita pilih dia save and close supaya dia menyimpan dan menutup. Oke, kita tekan save and close. Oke, maka dia sudah tersimpan. Sudah kategori kita sudah bertambah 1. Saya akan buatkan lagi untuk pakaian anak-anak wanita. Oke, pakaian anak-anak wanita. Untuk set aliasnya saya buatkan dia anak 02. Ini dia publish set. Jika sudah, saya tekan dia save and close. Oke, sudah bertambah. Baru yang terakhir saya buatkan di sini dia aksesoris. Set aliasnya saya buatkan aja dia anak 03. Habis set, langsung saya pilih dia save and close. Oke, itulah dia pembuatan kategori produk. Sekarang kita akan buatkan untuk pembuatan produk. Untuk pembuatan produk, kita bisa memilih, kita bisa lakukan melalui menekan menu Virtual Mart, baru kita pilih dia produk. Oke, kita lakukan. Kita pilih dia Virtual Mart, kita pilih dia products. Ya, products. Oke. Nah, untuk membuat yang baru, tekan new. Oke. Untuk masing-masing produk, untuk masing-masing kategori produk, saya akan buatkan dua produk, ya. Saya ulangi, untuk masing-masing kategori produk saya akan buatkan dua produk di masing-masing kategori produk, yaitu saya tekan dulu dia new untuk pembuatan yang baru. Nah, yang perlu kita isikan di sini adalah di bagian product information, product description, product status, dan product image. Oke, nah, di sini saya mengisikan pertama sekali dari product image. Kita pilih dulu dia gambarnya, ya. Kita pilih dulu di bagian product image. Ini kita buatkan pembuatan
gambar produk, ya. Jadi pembuatan gambar produk itu ada di bagian bawah, ada di situ dia upload file, pilih file. Oke, kita pilih file untuk pakaiannya. Untuk gambarnya kita pilihkan Oke, saya buatkan pertama sekali untuk kategori pakaian pria, ya. Saya pilih dulu dia pakaian pria untuk yang di sini keterangannya trend collection kemeja. Oke, saya pilih dia trend collection kemeja. Oke, sudah saya pilih, saya open, baru dia masuk di sini ada keterangannya trend collection. Oke, baru kita pergi ke bagian product information. Kita pindah ke setelah kita buatkan gambar produknya, sekarang kita beralih ke bagian product information. Oke, di sini yang perlu kita isikan adalah product name sebagai nama produk, baru kita isikan juga dia produk SKU untuk kode produknya, lalu kita isikan juga dia produk kategories. Lalu kita buatkan dia juga untuk harga produk tersebut, ya. Di sini kita bikinkan dia tadi nama pakaiannya apa tadi, trend collection, ya. Tuh, kita beri saja namanya dia kemeja trend collection. Untuk produk SKU nya kita bikinkan dia kodenya pria 01. Lalu di produk kategorisnya kita bikinkan dia untuk pakaian anak-anak pria. Oke, di harganya kita isikan dia contohnya seharga 125.000. Oke, final price-nya kita isikan juga dia berapa harganya. Di sini saya isikan juga dia harganya 125.000. Oke, tuh. Lalu kita pilihkan juga dia di bagian on fiturnya. Oke, di on fiturnya supaya dia ditampilkan, ya. Jadi selain published kita pilih juga on fiturnya. Lalu kita pindah lagi ke bagian product description. Di product description ini adalah keterangan dari produk yang mau kita tampilkan. Contohnya kita bikinkan saja di situ dia setelan kemeja anak-anak untuk umur 7, 8, 9 tahun. Oke, itu yang kita bikinkan di product description. Lalu kita bikinkan yang terakhirnya, kita sekarang beralih ke bagian produk status. Oke, di produk status yang kita isikan, yang perlu kita isikan itu adalah in stock dan juga low stock notification, ya. Stoknya berapa?
sini kita isikan dia, kita buatkan dia contohnya stoknya ada 20. Inload stoknya kita isikan aja dia 5. Oke. Nah, itulah cara kita membuat produk di dalam Virtuamat, agar supaya orang yang melihat produk kita di website kita, dia bisa melakukan pembelian produk yang kita jual. Oke. Jika sudah, kita tekan dia save and close. Oke. Nah, begitulah caranya untuk membuat produk. Dia akan saya bikinkan lagi produk-produk untuk yang lainnya. Oke, terus simak video ini. Oke, sudah kita buatkan semua produk-produknya, 2 untuk masing-masing kategori.
Sekarang kita lihat dulu di tampilan website kita. Oke, apakah dia sudah masuk? Kita coba refresh. Oke, di sini ada kita lihat untuk VM kategori. Ya, saya geser dulu. Oke, sudah ada pakaian anak-anak pria, pakaian anak wanita, dan aksesoris. Kita pilih dulu pakaian anak-anak pria. Saya sudah masuk untuk pakaian anak-anak pria. Oke. Dan kalau kita pilih dia untuk pakaian anak wanita, juga sudah masuk. Oke, lihat gambarnya. Oke, sudah ada. Oke, itulah dia caranya untuk membuat produk di dalam Virtuamat. Oke, kita akan lanjut lagi untuk pembuatan menu, biar untuk tampilan kita ini ada navigasinya untuk pemilihan masing-masing produk. Oke, tetap simak video ini. Oke, di tahap ini kita akan melanjutkan untuk pembuatan menu navigasi di Joomla. Oke, untuk membuat menu navigasi di Joomla, kita bisa mengaktifkannya dengan mengklik menu di alamat administrator. Kita pilih dia menus, baru kita pilih dia manage. Oke, kita tunggu sampai halaman manage-nya terbuka. Oke ya. Nah, di dalam bagian menu, file menu, di sini ada satu menu utamanya, yaitu namanya main menu. Dan kita akan membuatkan menu utama kita sendiri sesuai dengan apa yang ingin nanti kita buatkan atau yang kita tampilkan di navigasi halaman website kita. Oke, untuk membuat nama menunya, kita bisa menekan tombol new di tampilan menus. Oke, kita tekan dia new. Dan kita ingin membuat yang baru. Nah, di sini kita buatkan title-nya atau judulnya. Di sini saya buatkan nama menunya adalah menu Joomla. Dengan menu tipenya saya buatkan saja dia namanya menu Joomla. Jadi kenapa saya bikin menu Joomla? Biar kita paham menu Joomla ini merupakan nama dari menu yang kita ingin buatkan di halaman website kita. Dengan kata lain, menu Joomla ini bukanlah menu-menu yang akan nanti kita tampilkan, tapi ini adalah nama file, bisa kita katakan nama file yang nanti di open atau yang digunakan di halaman website kita sebagai navigasi untuk kita dapat membuka halaman-halaman di dalam Joomla. Oke, jadi di sini saya ketikkan namanya menu Joomla. Dengan menu tipenya saya buatkan aja dia menu Joomla.
Oke, dengan deskripsinya kita buatkan dia di sini, dia menu navigasi di website toko online. Ya, ini merupakan opsional, bisa diisi, bisa juga tidak. Oke, ini saja yang perlu kita isi ya. Jadi di dalam pembuatan menu navigasi, kita bisa mengaktifkannya dengan mengklik menus, baru kita memilih manage, lalu kita menekan klik tombol new. Oke, di dalam menunya yang perlu kita isikan adalah title ya, title dan menu tipe ya, menu tipe. Oke, ini yang perlu kita isikan. Untuk description itu dia merupakan opsional yang bisa diisikan, bisa juga dia tidak. Oke, jika sudah, kita simpan dan tutup. Jadi jika sudah selesai, pilih atau tekan save and close ya. Oke, save and close. Lalu kita lihat di sini sudah ada dua, main menu dan menu jumlah. Oke, kita lihat juga di dalam menus itu juga sudah ada, yaitu dia main menu dan menu jumlah. Oke, nah, itulah untuk membuat nama file untuk menu kita. Sekarang kita akan membuatkan nama menu di menu jumlah ya, itu dia. Untuk itu kita bisa mengklik menu menus, baru kita pilih dia menu jumlah. Oke, nah, kita klik menus, baru kita pilih dia menu jumlah ya, ini dia. Baru kita pilih dia add new menu item, add new menu item. Oke, kita klik. Oke, untuk membuat nama-nama menu ya, kita sudah aktifkan dengan mengklik menu menus, baru kita pilih submenu menu jumlah ya. Di sini perhatikan menu itemnya adalah menu jumlah. Kita tekan new. Setelah kita tekan new, kita buatkan menu title-nya. Menu title di sini adalah kata tulisan yang akan muncul di halaman depan atau di halaman yang kita lihat di website. Jadi dia seperti ini, ada seperti sistem, users, menus, konten, komponen. Ya, itu dia. Jadi di sini yang perlu kita isikan adalah menu title, menu tipe, baru dia menus. Ya. Oke. Di menu ini kita ketikkan dia namanya beranda. Ya, beranda. Oke. Baru untuk halaman depan kita pilih dia menu
item tipenya adalah artikel, ya. Jadi kita tekan select, baru kita pilih dia artikel, baru kita pilih dia fitur artikel. Oke. Nah, sudah terpilih. Jika sudah terpilih, sekarang kita ke bagian menu. Di bagian menu itu kita pastikan yang terpilih itu adalah menu jumlah, ya. Jangan sampai salah pilih atau salah terpilih, ya. Jangan sampai yang terpilih itu adalah main menu. Karena kita yang mau kita gunakan, yang kita buat sendiri, yaitu dia menu jumlah. Jadi pilihannya di menunya adalah menu jumlah, ya. Seperti yang kita lihat di menu itemnya itu adalah tadinya di menu jumlah. Oke. Jadi tadi yang saya buatkan itu untuk membuat menu beranda, ya. Tadi yang perlu diisikan adalah menu title. Di situ saya membuatkan teks apa nanti yang akan ditampilkan di di menunya sebagai link navigasinya. Di situ kita isikan dia menu, di situ saya isikan dia beranda. Sedangkan untuk menu item tipenya, pertama sekali kita menekan tombol select, ya, baru kita memilih artikel, baru selanjutnya kita memilih dia fitur articles, ya, untuk dia menampilkan isi dari halaman utamanya, isinya. Oke. Nah, dan untuk bagian menu itu kita jangan sampai salah pilih, kita bisa memilihkan dia menu jumlah. Oke. Jika sudah selesai, kita bisa menekan save and close. Oke, saya akan menekan tombol save and close. Nah, maka sekarang saat menu beranda sudah ada. Oke. Nah, sekarang kita akan membuatkan yang namanya lagi untuk membuat menu pakaian anak-anak pria. Oke. Jadi saya hanya membuat dua saja. Yang saya jelaskan hanya dua saja, yaitu untuk beranda dan untuk pakaian anak-anak pria. Untuk pakaian anak-anak wanita dan aksesoris dan yang lainnya tidak saya jelaskan lagi, nanti akan saya buat sendiri. Jadi yang sekarang terakhir saya akan menjelaskan pembuat menunya adalah menu pakaian anak-anak pria. Oke, tetap sama kita menekan tombol, klik tombol new, ya, kita tekan tombol new. Oke. Nah, di sini kita isikan dia, nama menunya adalah pakaian anak pria, ya. Oke. Sedangkan untuk menu item tipenya kita pilih dia Virtuamat. Oke, kita pilih dia Virtuamat. Oke, untuk dia memilih kategori produknya, ya, pilih Virtuamat. Oke, sini ada Virtuamat, baru kita pilih dia kategori
layout. Oke, ya. Sini saya stop dulu, ya. Di sini tadi kita pilih dia, menu title-nya adalah pakaian anak pria, sedangkan menu item tipenya kita pilih dia virtual mart, lalu kita pilih dia kategori layout. Oke. Lalu kita pilih kategori layoutnya yang mana, maka kita pilihlah dia di bagian select kategori, ya. Kita pilihlah dia pakaian anak pria, ya, yang tadi sudah kita buatkan, ya. Ini dia di select kategori, kita pilihlah dia pakaian anak-anak pria. Oke. Nah, dan tetap kita pastikan untuk di bagian menunya kita pilih dia menu jumlah. Oke, itulah dia untuk pembuatan kategori. Oke, jika sudah selesai, tekan save and close, ya. Oke, sini saya akan tekan save and close. Nah, saya rasa itu saja yang perlu kita atur di bagian pengaturan untuk kategori pakaian anak pria. Oke, itu saja yang perlu saya jelaskan untuk pembuatan pakaian anak-anak wanita dan aksesoris, dan yang lainnya akan saya kerjakan sendiri tanpa saya jelaskan lagi. Kamu bisa mengikutinya dengan menyaksikan video berikut. Tetap mengikuti video ini. Oke, nah begitulah cara membuat nama-nama tombol navigasi untuk menu di Joomla. Sekarang kita akan menampilkan menu tersebut di halaman website kita, ya. Sekarang kita akan menampilkan menu-menu tersebut di halaman website kita. Oke, caranya bagaimana? Tetap saksikan video ini, ya. Saya ketik dulu dia tugas yang mau kita kerjakan, itu menampilkan menu
jumlah di website kita. Ya, caranya adalah kita menekan menu, klik menu extension, lalu pilih dia modul, ya, pilih dia modul, dan kita pilih dia nanti menu, ya. Jadi saya klik dulu dia, saya geser dulu ini extension, pilih dia modul. Modul ini adalah yang bagian-bagian yang ditampilkan di halaman website. Oke, kita nanti akan membuat menu. Untuk itu kita menekan tombol new, ya, baru kita pilih dia minus. Oke, kita tekan dia new, baru kita pilih dia, kita cari yang namanya menu. Oke, ini dia, kita tekan menu, lalu kita atur, ya, kita atur, kita kasih namanya, title-nya. Oke, untuk title-nya ini aja dulu, kita ketikkan title-nya adalah menu utama, ya, menu utama. Sedangkan di select menunya kita pilih dia menu jumlah, karena ini adalah file yang nanti kita gunakan. Oke, ya, kita pilih, kita ketikkan dia title-nya dia menu utama. Sedangkan untuk select menunya itu kita menggunakan file yang tadi kita buatkan, yaitu dia menu jumlah. Oke, sedangkan untuk posisi kita buatkan dia di top 1, top position 1, ya. Oke, dan ini dia di bagian template Virtuamat BIS 3. Oke, kita pilih dia positionnya, saya geser dulu. Oke, nah, ada Virtuamat BIS 3, kita pilih dia di bagian position top 1. Oke, ini dia position 1 dari bagian top. Nah, begitulah dia. Sekarang kita tekan dia save and close untuk melihat hasilnya. Lalu kita tekan dia review toko pakaian anak-anak. Oke, kita lihat hasilnya.
Nah, inilah dia menu-menu yang tadi sudah kita buatkan, ya. Itu dia. Jadi kalau kita tekan dia beranda, dia akan menampilkan menunya. Sedangkan toko pakaian anak-anak pria, maka dia akan menampilkan kategori produk untuk pakaian anak-anak pria. Itulah dia. Oke. Nah, begitulah caranya untuk membuat menu. Dan sedangkan kalau kita perhatikan ada beberapa item-item yang ada di tampilan ini yang menurut kita, kalau menurut kamu ini tidak perlu ditampilkan karena kita sudah memiliki tombol navigasi, ya, menu-menu navigasi. Ini bisa juga kita tidak tampilkan atau kita sembunyikan, yaitu dengan cara contohnya di main menu ini tidak usah lagi karena kita sudah mempunyai menu jumlah, ya, karena bagian shopping chat, search in shop, fitur, VM kategori, dan virtual currency. Ini kita sembunyikan saja, ya. Nah, di sini kita bisa buatkan untuk shopping chat, ini kita checklist, ya, kita checklist. Lalu bukan, di bagian publish and is current kita checklist dia, ya. Baru kita pilih untuk search in shop, kita checklist lagi sampai dia ada tanda silang, ya. Ini juga untuk search in shop kita checklist. Sedangkan fitur kategori kita checklist juga, ya. Kategori kita checklistnya kita. Oke. Publish saja ini semuanya. Currency, main menu dan main factory, currency selector kita unpublish. Jadi yang kita tampilkan hanyalah menu utama dan login form. Oke, sekarang kita lihat apakah dia masih ada, ya. Di sini kita refresh dulu dia. Oke, kita refresh untuk melihat hasilnya. Nah, yang ada hanya login form, ya, login form aja. Oke. Nah, begitulah caranya untuk membuat menu navigasi di Joomla. Oke. Untuk yang lainnya bisa kita lanjut di tugas atau pekerjaan kita berikutnya. Terus simak video ini. Oke, kita lanjutkan materi kita. Sekarang yang sangat penting untuk dalam pembuatan toko online, yaitu dia membuat metode pembayaran atau shopping cart, ya. Di dalam pembayaran ini banyak metode yang bisa kita gunakan, namun di sini saya buat dua saja, yaitu dengan menggunakan transfer bank dan cash on delivery atau pembayaran saat barang sudah sampai, atau yang sering dikenal dengan istilah COD. Oke, bagaimana cara mengaktifkannya? Kita mengaktifkannya dengan mengklik
Retomat, lalu kita pilih dia payment methods. Oke, nah kita akan lakukan, kita klik dia Retomat, baru kita pilih dia payment method. Oke, di sini kita belum mempunyai metode pembayaran, ya. Kita akan buatkan, ya. Yang pertama sekali yaitu dia transfer bank, ya. Pertama sekali kita menggunakan dengan cara transfer bank, ya. Itu kita menekan tombol new, ya, tekan tombol new, kita pilih paymentnya dia transfer bank. Oke, set aliasnya kita ketikkan dia transfer. Untuk apanya, publishnya kita pilih dia yes, payment description-nya yaitu kita buatkan dia kata-katanya dia silakan transfer biaya belanja Anda ke nomor rekening kita isikan nomornya, contohnya sini 00213456678 dan seterusnya. Sini Bank BRI, ya, atas nama, sini kita isikan namanya siapa, ya. Jadi ini dia keterangannya, kita ketik aja nama, contohnya dia nama Saiful Sitompul, ya. Saiful Sitompul. Oke, dengan payment metodenya kita pilih dia untuk yang paymentnya, untuk payment metodenya kita pilih dia virtual itu amat payment standar. Oke, saja dengan mata uangnya kita bikinkan situ dia currency-nya Indonesia rupiah. Oke, jika sudah kita pilih dia save and close. Oke, maka di sini dia sudah ada satu metode pembayaran kita. Kita akan buatkan lagi dia untuk yang COD, ya. Ini kita buatkan dia cash on delivery, ya. Set aliasnya kita ketikkan dia COD, publishnya kita bikin dia yes. Oke, sini kita bikinkan dia silakan bayar biaya belanja Anda dengan kemungkinan penambahan bahan
biaya ongkos. Oke. Lalu di payment methodenya kita pilih juga dia itu payment standar. Oke, ya. Jadi untuk pembuatannya ya tadi dia sama aja yang untuk payment untuk yang COD maupun transfer bank itu sama aja. Yang pertama kita isikan adalah payment name-nya, kita isikan dia transfer, baru set aliasnya kita isikan dia transfer. Oh ini tadi transfer bank ya. Oke, lalu di bagian publish kita pilih dia yes, lalu kita isikan juga dia payment description-nya. Dan yang terakhir dia adalah kita pilihkan dia payment method. Oke, sini kita memilih dia Verdomat payment standar. Oke, oke. Jika sudah selesai, tekan save and close. Oke, nah ya kita pilih save and close. Nah kita sudah punya ada dua ya, sekarang kita coba buka dulu website kita akan melakukan, kita coba dulu, kita akan berbelanja. Oke, kita tekan di toko pakaian. Nah di sini kita pilih dulu pakaian anak-anak. Ya, kita coba dulu dia, kita pilih dia pakaian anak yang kemeja trend collection, kita pilih dia satu, baru continue shopping, baru untuk yang kemeja trend, tadi ini sudah ya kemeja trend collection, kita pilih Domon CN Boy, kita pilih ke satu, so chat. Oke. Di sini oh ya di sini ada no shipment method configuration. Oke, kita setting. Oke, ini dia data si pembeli ya. Ini datanya dan barang-barang yang dia beli adalah ini. Oke, dia harus membayar sebesar 400.000, di mana metode pembayarannya apakah transfer bank atau cash on delivery. Oke, di sini kita pilihkan dia cash on delivery. Jadi dia menggunakan pengiriman menggunakan jasa express ya. Oke, kita term and kita coba check out now. Oke, maka
inilah yang keluar. Untuk pengaturan billing, shipping, dan lainnya, kita masuk ke pertemuan berikutnya atau di video berikutnya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang Virtuamat di dalam Joomla. Saya mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam pembuatan video saya ini. Jika kamu menyukai video saya ini, jangan lupa like dan share. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dan aktifkan lonceng notification-nya supaya kamu terus mendapat info terbaru dari channel ini. Oke, terima kasih. Tetap semangat, selamat mencoba, dan salam sehat.